Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa ya, untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Kita hari ini mau mulai pembacaan tentang sebuah tema ya. Kejutan dari dirinya yang tak pernah kamu duga. Kejutan dari dirinya untukmu yang tak pernah kamu duga ya. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Oke. Orang ini itu adalah orang yang tengah berjuang dengan situasi finansial dia. Seseorang yang tahu bahwa masa depan dia itu juga ada di tangan kondisi finansial dia. Kestabilan diri dia juga semua bergantung kepada kondisi finansial. Jadi di sini adalah orang yang tengah berjuang untuk kondisi finansial. Oke. Orang ini juga tengah mengevaluasi banyak hal di dalam hidupnya, ya. Apa yang sedang terjadi, apa yang mau dia lakukan ke depannya, apa yang sudah berlalu, dan apa saja sih hal-hal yang sudah pernah terlewati di antara kalian atau hal-hal yang terjadi sama kehidupannya dia. Jadi orang ini tuh memang benar-benar berusaha sangat realistis mengevaluasi, berpikir tentang keadaan dia dan khususnya masalah finansial juga. Oke. Bagaimana situasi hubungan kalian saat ini? Situasi kalian itu sebenarnya penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa sayang, tapi di sini juga ada perasaan yang seperti yang love ya. Artinya bisa saja perasaan cinta atau sayang ini ada, tapi sedikit mungkin ada yang terasa naif. Artinya apa? Seperti mungkin ada kepikiran kayak ini tuh apakah sekedar main-main saja, apakah sekedar rasa-rasa saja, atau memang ini bisa ada masa depannya. Karena di sini sebenarnya ada cinta-cinta, berantakan. Ada rasa-rasa yang bersemi di antara kalian, tapi seperti masih terasa sangat ngawang hubungannya, gitu loh ya. Ada cinta, ada sayang, tapi mungkin belum ngawang buat realistis tentang ke depannya, ya. Karena kenapa? Diawali dengan banyak cinta, cuma namun sekarang kondisinya tidak banyak pergerakan karena banyak situasi yang mana ya masalah-masalah menghalangi ya. Situasi tidak bergerak di mana banyak hal yang harus dipikirkan dan harus dipertimbangkan. Ya, itu kondisi hubungan kalian saat ini. Artinya bukan cuma masalah perasaan ada, tapi pertimbangan begitu banyak. Oke, kita lihat dulu. Siapa sih orang ini sebenarnya? Siapa sih orang ini ciri-cirinya? Ya. Orang ini adalah orang yang begitu banyak berpikir, berdiam diri, terasa sangat pasif ya. Tapi dibalik sikap dia yang lagi diem ini, pasif ini, sebenarnya masih banyak hal yang dia pikirkan. Jadi ini kamu berdiri dengan seseorang yang memang mungkin sedang pasif ya, menyendiri, isolasi diri dari kamu, tapi sebenarnya banyak hal yang sedang dia pikirkan. Jadi menarik diri itu bukan yang nggak mikir ya. Seseorang yang berusaha bertahan dalam segala situasi dan kondisi ya. Orang ini yang mencoba untuk menjadi kuat ya, melawan keadaan meskipun keadaan mungkin saja tidak kondusif, tapi ini juga orang yang sedang mungkin gini, beristirahat untuk bisa menjadi lebih kuat ke depannya gitu loh ya, dalam menjalankan apa yang ada. Jadi kayak lagi break ini juga untuk menghimpun sebuah kekuatan dan supaya bisa balik lagi untuk berjuang gitu loh. Jadi kalau surat di sini istirahat untuk mengembalikan kekuatan. Artinya dia memang dalam situasi-situasi yang dia harus menjadi kuat. Orang ini tuh punya daya tarik yang sangat menarik. Meskipun orangnya kelihatannya diam, tapi sebenarnya dia seseorang yang mudah sekali menarik lawan jenis ya. Orangnya charming juga, orangnya bersemangat, orangnya juga good looking ya. Oke. Dan seseorang juga yang sebenarnya sangat-sangat suka terhadap kekuasaan, power, keberhasilan secara materi, ya, pencapaian. Dan orang ini harga dirinya tinggi ya. Jadi kayak dia itu nggak mau direndahkan hanya karena finansial itu dia itu nggak cukup. Dia ingin bisa nunjukin bahwa dengan kekuatan power finansial aku juga bisa jadi sesuatu yang lebih baik.
Orang ini itu penuh misteri dan sering sekali diam-diam ya di belakang kamu. Oke, orang ini tuh sering sekali punya pikiran-pikiran yang dia nggak mau sharing sama kamu. Orang ini juga sering di belakang kamu masih banyak hal yang dia sembunyiin juga. Jadi nggak sepenuhnya dia itu bisa terbuka. Jadi ini membuat kamu juga mungkin kayak agak curiga sama orang ini. Apa sih yang sebenarnya dia pikirkan? Apa sih yang sebenarnya dia kerjakan gitu loh ya. Oke, bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini? Dia punya perasaan ikatan yang kuat sama kamu. Ya, terkoneksi dari sepanjang perjalanan ini ada koneksi jiwa yang sebenarnya kuat ya di antara kalian. Ya, jadi di sini ada perasaan dia yang tenang, damai dan segalanya yang dia rasakan sama kamu tuh kuat. Ada emosi di sana. Apa yang kamu rasakan ke dia? Kamu merasa seperti pingin bisa komunikasi lagi sama dia, pingin banyak hal yang kamu mau omongin, kamu mau tanyain sama dia soal kejelasan hubungan kalian itu seperti apa dan sebagainya. Artinya ada komunikasi banyak hal yang jadi unek-unek kamu, pingin kamu tanyain, pingin kamu omongin. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin kamu sebenarnya menginginkan bisa komunikasi sama orang ini, tapi di satu sisi kamu tahu, kamu nggak ingin berharap banyak sama orang ini, ya. Kamu nggak ingin berharap banyak, ya, sehingga kamu lebih kepada pasrah, ikhlas, kamu banyak beribadah, kamu banyak berdoa kepada ya sudah, aku nggak mau ngarep banyak-banyak lagi, ya. Aku fokus sama diriku sendiri, aku fokus sama spiritualku sendiri, gitu loh ya. Itu yang Sora lihat di sini ya. Kamu sebenarnya menginginkan komunikasi, cuman ya itu tadi kamu sudah pasrah dan ikhlas, dan sehingga kamu lebih memilih untuk mengalihkan terhadap fokus terhadap diri, spiritual, dan juga di sini banyak yang berfokus untuk bekerja. Ya, bekerja, fokus sama finansial, ya. Tapi apa yang akan dia lakukan, ya, yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Oke, kita mau lihat yang tidak pernah kamu duga ya. Oke. Nah, orang ini tidak pernah diduga-duga, ya. Orang ini akan datang atau akan ada komunikasi sama kamu untuk minta maaf, ya. Orang yang selama ini mungkin kamu merasa ya dia sangat ego, Sora. Dia nggak mungkin minta maaf ya. Di sini ada permintaan maaf yang akan datang ya. Say sorry. Ada seseorang yang ingin menyatakan maaf sama kamu dan ingin berbaikan sama kamu ya. Walaupun dia mungkin sudah banyak melukai kamu, ada yang banyak mungkin membuat kamu kecewa gitu loh ya. Jadi orang ini akan datang untuk minta maaf yang tidak sudah kamu ikhlaskan sebenarnya. Oke. Orang ini ingin minta maaf dan berharap kamu mau memaafkan dia dan tidak menyimpan itu di dalam hati kamu jadi sebuah kebencian. Karena orang ini ternyata khawatir kalau kamu tuh membenci dia setelah dia itu mungkin menjauhi kamu, dia itu mungkin selama ini tidak banyak bisa memenuhi apa yang jadi ekspektasi hati kamu, gitu loh ya. Oke. Dan ini terjadi justru ketika sudah ada jeda di antara kalian, baru orang ini tuh bisa kayak mau bilang sama kamu, aku tuh datang untuk juga memberikan waktu untuk diriku sendiri, fokus sama diriku sendiri, dan juga ngasih jeda dulu untuk kamu sama untuk dia yang mungkin banyak hal terlalu intens ya. Oke. Dan dia akan datang ke kamu untuk lebih banyak menjadi seseorang yang lebih bisa mau mendengarkan. Ya, jadi mungkin sama ini dia sering ego, sering lebih suka dia yang maunya didengerin, tapi kali ini dia mau menjadi seorang pendengar yang lebih baik. Dia mau minta maaf dan mau ngedengerin apa sih yang jadi unek-unek kamu, apa sih yang jadi pertanyaan kamu. Ya. Dan orang ini mau datang dan akan melakukan untuk kamu adalah seseorang yang juga mau sharing sama kamu soal rencana dia, soal masalah keuangan ya. Jadi mungkin di sini ada Sora bilangnya ya. Mungkin sama ini dia banyak gak terbuka tentang perencanaan keuangan dia sama kamu. Di sini dia itu tanpa kamu duga, selain datang minta maaf dan mau mendengarkan, orang itu pingin lebih kayak punya perencanaan keuangan sama kamu. Ya, jadi lebih kayak berhati-hati sama perencanaan keuangannya.
Orang ini ingin menawarkan hubungan kembali sama kamu. Kenapa dia mulai akan ngomongin masalah finansial ke depannya? Karena di sini dia pingin melanjutkan hubungan kalian, atau untuk mengukuhkan hubungan kalian untuk kalian yang mungkin merasa hubungannya belum masuk ke dalam tahap kejelasan. Kamu padahal sudah tidak menginginkan atau berharap banyak sama orang ini, ya. Dan orang ini akan datang sejujurnya, terbuka sama kamu bahwa dia itu butuh kamu di dalam hidupnya dia. Dia butuh sayang kamu, dia butuh cinta kamu, dia butuh dukungan kamu secara nyata dan butuh energi kamu. Jadi orang ini memang merasa kamu itu jadi seseorang yang sangat banyak menolong dia, membantu dia, memberikan energi sama dia gitu loh. Dan dia mau datang sama kamu mungkin beberapa sebelumnya yang punya harga diri tinggi, pride, yang nggak pernah mau minta tolong, mau datang minta tolong sama kamu. Orang ini berharap ada hari atau awal yang baru untuk hubungan kalian. Jadi orang ini mau datang untuk memulai awal baru, hari baru buat perjalanan percintaan kalian, ya. Oke. Dan orang ini kembali ke kamu adalah orang yang tertarik sama energi kamu. Jadi gini, kenapa dia mau balik? Karena ada satu energi dari dalam diri kamu yang membawa ketenangan, membawa kedamaian, dan dia merasa banyak diarahkan ke arah kamu, gitu loh. Di sini ada satu penyesalan karena dia mungkin menghindar dari kamu, ghosting dari kamu tanpa banyak bicara, tanpa banyak menjelaskan. Jadi dia ingin memulai awal yang baru lagi, ya. Kayak dia pingin bisa exploring lagi sama kamu, ya. Orang ini tuh bisa punya cara berpikir yang berbeda dan berubah, ya. Mungkin sebelumnya dia punya cara berpikir yang sangat amat kamu tuh nggak ngerti sama cara pikirnya dia gitu loh. Tapi dia mau merubah cara pikirnya. Salah satunya adalah karena memang perenungan tentang apa yang sudah kamu lakukan dulu untuk dia, ya. Kamu selalu menjadi orang yang positif buat dia dan meyakinkan dia bahwa masa depan itu pasti jadi sesuatu yang lebih baik. Jadi ini juga adalah hasil dari manifestasi kalian yang sudah ikhlas dan pasrah, kayak ya sudah, kalau memang dia akan datang, dia akan datang. Kalau tidak, tidak. Tapi kalian percaya bahwa ada hal yang lebih baik ke depannya, ya. Dan kamu menjadi seseorang yang penting, ya. Orang ini bisa saja bukan pengambil keputusan yang baik, tapi kamu selama ini membantu dia untuk mengambil keputusan, dan kamu mengajarkan dia tentang artinya sebuah ketegasan. Oke. Dan kamu juga menjadi seseorang yang tidak peduli apa kata-kata orang di luar sana soal dia, soal hubungan kalian. Kamu kayak keep the positive gitu. Jadi sementara mungkin dia gampang down dengerin kata-kata orang lain, kamu lebih fokus sama apa sih yang bisa kita lakukan ke depannya. Jadi kamu nggak pernah berduga bahwa orang ini akan datang memperbaiki situasi, ngomongin hal-hal yang mulai serius di antara kalian, gitu, yang akan dia lakukan ke depannya. Orang ini akan lebih menunjukkan sebuah usaha dan perjuangan. Jadi memang akan datang untuk lebih banyak menunjukkan usaha dan perjuangan, memulai awal yang baru. Dan perlahan-lahan untuk keluar dari periode kekecewaan dan masalah yang ada di belakang. Jadi orang ini tuh kayak pengen bergerak keluar dari masalah-masalah yang dilewati. Dan orang ini pengen lebih bijak dalam segala sesuatunya menjalankan hubungan sama kamu, gitu. Orang ini tuh kayak lebih punya, kayak mau lebih memakai intuisinya, terkoneksi jelas sama kamu, gitu loh ya, untuk bisa meninggalkan masa lalu yang lama dan masalah yang lama. Ya, artinya dia kepingin ya sudah, kalau memang masalah ini akan dilewati, segala tantangan akan dilewatinya sama-sama. Orang ini ingin bertumbuh sama-sama sama kamu, karena orang ini memang punya koneksi secara spiritual sama kamu, ya. Intuisi dia itu yang narik kamu lagi. Jadi buat kamu yang mungkin banyak dari kalian yang sebenarnya mungkin sudah tahu gitu loh ya, kalau apapun yang diikhlaskan akan kembali, ya. Di sini kamu punya satu keyakinan bahwa apa yang terbaik akan datang ke jalan kamu. Ini yang membuat ini semua terjadi, gitu, ya. Jadi akan ada energi di sini, yang energi pergerakan yang akan terjadi, datang dengan segera memperjuangkan komunikasi yang jelas akan mulai ada. Oke.
Kita akan coba lihat ya, mungkin bulan apa akan ada sesuatu pergerakan dan sebagainya, karena orang ini tuh sekarang sedang fokus pelan-pelan untuk menyeimbangkan keadaan. Ya, di sini memang mencari momentum yang tepat ya, sampai semuanya sudah beres, dari dia personal sudah beres, baru dia pemberesannya ke kamu. Jadi internal baru sama kamu, oke? Ada Juli, ada Maret, di antara bulan-bulan ini ya. Ini Sora ambilnya tutup mata. Ada Mei, satu lagi ya. Ada April, ya. Di antara 4 bulan ini ada mungkin sesuatu di antara kalian. Oke? Kita akan coba lihat untuk zodiaknya. Kita lihat zodiaknya ya. Oke, kita akan lihat zodiaknya. Hari ini Sora singkat, padat, dan jelas aja. Ya, kenapa? Karena orang ini sudah jelas datang ke kamu dengan sebuah perenungan dan pemikiran yang mendalam. Ada perasaan dia tahu dia salah karena dia telah mengecewakan kamu. Ada Pisces, ada Aries, ada Sagittarius, ada Libra lagi, ada Leo, dan ada Taurus. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba lihat untuk alfabet ya. Sebelum kita ke alfabet, seperti biasa kita akan coba baca dulu pesan dari buku kita supaya kita jadi lebih bijak. Oke? Oke. Sebentar ya. Oke, Sora tadi pause dulu karena harus lihat yang mana yang belum dibaca halamannya ya. Hari ini pesannya adalah orang suci sejati itu ulet sekaligus lembut. Keuletannya ditemukan dalam kelembutannya. Keuletannya mengandung kelembutan. Kelembutannya meneduhkan orang lain dan keuletannya memperkuat daya tahannya. Jadi kalau kamu lembut ya, itu adalah meneduhkan orang-orang lain. Kelembutan kamu juga yang memanggil orang ini datang ke dalam kehidupan kamu. Ya, dan itu memperkuat kamu juga untuk terus berjalan sampai mendapatkan apa yang sudah menjadi jalanmu. Ya, jika setiap orang dapat mempraktikkan welas asih dan kesabaran, baik di dalam rumah maupun dengan semua makhluk hidup, seluruh dunia akan bersinar dengan cinta sejati. Jadi memang harus penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kesabaran. Kita seharusnya hanya bersaing dengan diri sendiri demi kebaikan dan berpacu melawan waktu. Jika kita bersaing dengan orang lain, maka persaingan akan menjadi peristiwa menyakitkan dan menjadi dunia yang tidak damai. Jadi jangan bersaing ya, dia marah, kamu ikutan marah atau sebagainya. Justru karena kamu lebih lembut, kamu akan bisa berdamai. Kembangkanlah pribadi Anda sendiri baik-baik dan jangan bersaing demi kehormatan. Apa yang Anda dapatkan dari persaingan ini adalah semu, dan apa yang Anda dapatkan dari pengembangan batin adalah nyata. Ya, jadi kembangkan batin kamu, perbanyak ibadah kamu, banyakin fokus kamu, gitu loh ya. Jadinya bisa membantu kamu untuk jadi lebih baik. Oke, kita akan coba lihat alfabetnya. U, H, T, H, V, X, E masih menjadi rahasia. G, U, M, F, M, C, dan N. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Sora akan angkat 1, 2, 3, pause. Oke teman-teman, jangan lupa yang kepingin personal reading, yang kepingin belanja kartu tarot, pingin beli kalung atau gelang kupu-kupu, semuanya bisa di Instagram Sora @sora_tarot yang sudah Sora booster dengan energi healing. Semoga bisa jadi sesuatu yang berguna. Sora nggak tahu sampai kapan ada, kemungkinan besar sampai tahun ini masih ada, tapi nggak tahu kalau di tahun depan ya. Itu aja dari Sora. Jangan lupa subscribe dan main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu, bye bye.